Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Sebelumnya, kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Novita Handayani NIM 016, yang kedua, Ririn Qoidatu Maulias Putri NIM 096, yang ketiga, Siti Hartini NIM 013, yang keempat, Suci Malikatu Syarifah NIM 140, dan yang kelima, Lailatul Munadiroh NIM 091. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI, yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi siswa SD atau MI yang menggunakan atau menerapkan sistem model pembelajaran tematik terpadu. Untuk model pembelajaran ini berangkat dari pendekatan sistematis sebagai salah satu acuan bahan serta kegiatan proses pembelajaran. Dan untuk tema yang akan diterapkan dapat mengikat kegiatan dari proses pembelajaran tersebut baik dalam mata pelajaran tertentu ataupun antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD ataupun MI. Ciri-ciri dari proses pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI itu ada 5. Yang pertama itu pembelajaran akan lebih berpusat kepada peserta didik. Kemudian ciri yang kedua itu memberikan pengalaman secara langsung. Ciri yang ketiga itu ada pemisahan antara mata pelajaran yang tidaklah nampak. Kemudian ciri yang keempat itu konsep dari beberapa mata pelajaran akan disajikan dalam satu pelajaran. Kemudian ciri yang terakhir itu memiliki sifat luas, serta hasil dari proses pembelajaran ini sendiri dapat lebih berkembang yang mana sesuai dengan minat serta kebutuhan para peserta didik ataupun siswa. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Berikut ini ada beberapa tahapan proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI, yang mana meliputi yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua mengintegrasikan tema, yang ketiga mendesain rencana dalam proses pembelajaran, dan yang keempat aktivitas dalam kelompok serta diskusi. Yang pertama tadi menentukan tema, di mana dimungkinkan dapat disepakati oleh bersama dengan peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan tema yang ada dengan kurikulum yang memang masih diberlakukan, dengan lebih mengedepankan dimensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu mendesain rencana dalam proses pembelajaran. Dalam tahapan ini akan lebih mencakup pengorganisasian sumber serta aktivitas dari ekstrakurikuler dalam rangka mendemonstrasikan kegiatan yang menyangkut ke dalam tema. Yang terakhir yaitu aktivitas dalam kelompok serta diskusi, yang mana dalam diskusi atau aktivitas kelompok ini memberi peluang berpartisipasi serta mencapai berbagai perspektif dari tema. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan implementasi dari RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru itu yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang keempat yaitu menyampaikan cakupan materi dari penjelasan kegiatan sesuai silabus. Yang selanjutnya yaitu dari kegiatan inti. Dari
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD atau kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi ini, dalam kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dari dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam terkambang. Jadi guru dan siswa ini belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang selanjutnya yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas diskusi, dan lain-lain. Untuk memunculkan gagasan baru, baik secara lisan maupun tertulis, memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap hasil elaborasi dan eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Yang selanjutnya yaitu yang poin terakhir, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas balik, tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu manfaat proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Manfaat dari proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI yaitu dapat membuat suasana ketika berada di dalam kelas yang nyaman dan menyenangkan, menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kelebihan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Yang pertama, banyak materi yang tertuang dalam beberapa peta memiliki keterkaitan dengan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyeluruh, mempelajari sebuah topik secara mendalam dari berbagai segi. Yang kedua yaitu siswa mudah menemukan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Yang ketiga yaitu siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang keempat, pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat beberapa mata pelajaran sehingga mereka mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai dengan daya pikirnya dan mendukung berkembangnya jaringan konsep.
Yang kelima yaitu menghemat waktu karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan yang direncanakan. Waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembinaan keterampilan, dan remedial. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang kelemahan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI. Beberapa kelemahan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD atau MI diantaranya yaitu yang pertama dari aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metrologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Kemudian yang kedua itu dari aspek peserta didik. Tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan maupun kreativitasnya, karena model pembelajaran tematik pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. Kemudian yang ketiga dari aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Kemudian yang keempat, aspek kurikulum. Kurikulum harus berorientasi pada pembelajaran ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pembelajaran target penyampaian materi. Kemudian yang kelima dari aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Dan yang keenam, dari suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu mengutamakan fokus pada satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain tergantung pada latar belakang pendidikan gurunya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.